Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Widiastra, nomor absen 11, kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan membuat video tentang makalah yang saya buat. Negara Indonesia sebagai poros maritim dunia, upaya memahami poros maritim dunia. Kata pengantar, segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun makalah dengan judul Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam menulis tugas makalah ini, penyusun sadar bahwa kemampuan penyusun masih sangat terbatas, baik dalam isi maupun dalam penyusunan kalimat. Oleh karena itu, terdapat banyak kekurangan sehingga tugas karya tulis ilmiah ini jauh untuk dikata sempurna. Dan oleh sebab itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan tugas karya tulis ilmiah. Akhir kata, semoga tugas ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang memerlukannya. Daftar isi. Kata pengantar di halaman 2. Daftar isi di halaman 2. Tujuan di halaman 3. Bab 1 pendahulu. 1.1 latar belakang di halaman 3. Bab 2 pembahasan. 2.1 letak, luas dan batas berdasarkan jalur politik dan fisik di halaman 4. Memahami manfaat dari sumber daya laut maritim Indonesia di halaman 5. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan di halaman 7. Tujuan 1. Untuk mengetahui letak, luas, dan batas wilayah negara Indonesia. 2. Untuk mengetahui manfaat dari sumber daya laut negara Indonesia. Bab 1. Pendahulu. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju negara poros maritim dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi, penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, stabilitas kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan. Merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Isi bab 2 pembahasan. 2.1 letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. A. Letak. Garis lintang merupakan garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis khatulistiwa membelah bumi menjadi dua belahan utara dan belahan selatan. Garis khatulistiwa atau garis ekuator atau garis lini adalah garis lintang 0 derajat. Garis lintang ini dipergunakan untuk membagi wilayah iklim di bumi yang disebut iklim matahari. Garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Bumi bisa dibagi menjadi 180 derajat. Garis bujur timur atau BT dan 180 derajat garis bujur barat atau BB. Perhitungan garis bujur 0 derajat dimulai dari kota Greenwich dekat kota London. Garis bujur dipergunakan untuk menentukan waktu suatu daerah Indonesia letak pada daerah tropis dan rata-rata 27 derajat Celcius atau
antara 180 derajat Celcius minus 33 derajat Celcius. Hal ini tentu saja akibat pengaruh dari garis lintang dan banyak penguapan sehingga kelembapan udara tinggi. 1. Astronomis. Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan antara 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Letak secara astronomis berarti letak berdasarkan garis lintang dan bujur. Garis lintang merupakan garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis khatulistiwa membelah bumi menjadi dua belahan atau belahan utara dan belahan selatan. Manfaat dari letak astronomis Indonesia. Indonesia relatif aman dari bencana alam, angin siklon. Angin siklon adalah angin yang geraknya berputar ke dalam mengelilingi daerah tekanan minimum. Energi matahari yang banyak diterima sehingga terdapat kesuburan serta keanekaragaman flora dan fauna yang juga dapat digunakan untuk kebutuhan seperti listrik. 2. Geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara atau daerah di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra Hindia dan Pasifik. Manfaat letak geografis Indonesia. 1. Jalur lalu lintas perdagangan dunia hingga sangat strategis. 2. Menjadi jalan masuknya berbagai agama ke Indonesia. 3. Interaksi sosial dengan negara lain. 3. Geologis. Letak geologis Indonesia ditandai dengan beberapa hal berikut. 1. Indonesia dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. 2. Indonesia berada di titik pertemuan tiga lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. 3. Indonesia terletak pada tiga daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. 4. Pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kondisi tanah dan penampakan alam adalah sebagai berikut. 5. Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif terutama di bagian barat. Hal ini disebabkan oleh wilayah barat dilalui rangkaian sirkum pegunungan Mediterania. Sirkum Mediterania terdiri dari rangkaian pegunungan api yang masih muda sehingga lebih berpotensi untuk aktif. 6. Laut di Indonesia bagian barat merupakan laut dalam, sedangkan bagian tengah dan timur dari laut yang dangkal. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geologis Indonesia yang dilalui oleh dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Selain itu juga terdapat wilayah di Indonesia yang terletak di antara dua dangkalan tersebut, Australia dan Asiatis. 2.2. Memahami manfaat dari sumber daya laut maritim Indonesia. 1. Pengolahan perikanan. Kita harus bersyukur karena Indonesia memiliki laut yang luas, jadi kita bisa puas makan banyak jenis ikan. Jumlah ikan yang banyak perlu dikelola dengan baik agar cucu kita juga tetap bisa merasakan ikan yang seperti yang kita rasakan sekarang. Mungkin itu membutuhkan ikan yang dikonsumsi. Penangkalan ikan juga berlebihan harus dihindari karena dapat mengancam keberadaan ikan-ikan di laut. Salah satu cara mengelola adalah dengan menangkap ikan layak konsumsi yang memiliki tingkat regenerasi tinggi dan tidak termasuk dalam hewan terancam punah. 2. Pertambangan dan energi. Seluruh perairan Indonesia juga punya potensi mineral laut yang sangat besar. 75% potensi minyak bumi dan gas bumi memiliki Indonesia terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Wilayah laut Indonesia juga kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, mangan,
pasir kuarsa, monazite, zirkon, nadul, mangan, kromit, dan biji besi. Selain mineral tersebut di Indonesia juga terdapat potensi monogens terbarukan dengan ramah lingkungan. Salah satu pengguna adalah OEEC. 3. Sarana transportasi laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut dengan jumlah pulau dari 17.000. Perlu mengelola industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. Bab 3. Penutupan. 3.1. Kesimpulan. Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari pulau-pulau dengan dikelilingi oleh lautan yang luas, terdiri dari sekitar 17.480 pulau dan luas daratan 21 juta kilometer. Luas perairan lautnya mencapai 7,9 juta kilometer dan panjang pantainya mencapai 95.181 km. Oleh karena itu, Indonesia seharusnya dan sepantasnya disebut sebagai negara maritim, bukan negara agraris. Banyak kendala yang menghadang kemajuan wisata bahari di Indonesia, sehingga untuk memajukan wisata bahari di Indonesia perlu langkah-langkah dan strategi yang dihadapkan secara agraris besar dan menciptakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sebagai perwujudan untuk melestarikan kekayaan alam sehingga tetap mencapai keseimbangan antara pelindung, pengawetan, dan pemanfaatan yang lestari untuk diri kita, masyarakat, bangsa, dan generasi penerus di masa datang. Untuk mencapai cita-cita poros maritim dunia tentu tidak akan mudah, terutama bagi Indonesia yang sudah berpuluh tahun berorientasi ke darat. Komitmen untuk mengolah kekayaan maritim dan meningkatkan kekuatan angkatan laut pasti akan menemui tantangan dan hambatan yang kebanyakan diantaranya mungkin sekali muncul di internal Indonesia. Selain itu, Indonesia belum pernah mencoba membangun secara komprehensif dan berkelanjutan ekonomi maritim, sehingga Indonesia belum pernah menikmati keuntungan dari maritim, baik dari sebagian kemakmuran maupun pengaruh di tingkat nasional. Namun bagi pihak yang meragu, hendaknya dapat secara bijaksana menengok kesuksesan ekonomi negara-negara maritim dunia. Bagi Indonesia, pengalaman pasang surut sistem ekonomi asing, sejarah merkantilitisme atau VOC, etatisme ala tanam paksa, dan kapitalisme liberalisme sangat membebaskan dan meningkatkan luka-luka dan kerawanan yang sulit dilupakan. Pengalaman pahit getir sistem ekonomi asing yang semuanya menjajah dan menghisap rakyat Indonesia kita tolak melalui proklamasi Indonesia Merdeka. Aturan-aturan main asing yang hanya menguntungkan pihak asing kita ganti dengan sistem ekonomi kekeluargaan susunan bangsa Indonesia sendiri. Itu saja makalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.